adab. Ingat, para ulama dulu belajar adab lebih banyak dibandingkan dengan belajar ilmu. Kata Imam Malik dan para imam yang lainnya pernah menyampaikan, dulu para ulama belajar adab itu 30 tahun, 40 tahun, belajar ilmu 10 tahun, 15 tahun. Bahkan ada yang mengatakan, kalau saya tahu keutamaan adab seperti ini, saya ingin belajar adab selamanya sebelum belajar ilmu. Karena dalam yang sangat menentukan apakah ilmu itu akan kuat, melekat dan bermanfaat atau tidak, salah satunya itu adabnya. Dan silahkan anda cek, semua para ulama termasuk sahabat di masa Nabi SAW itu belajar adab terlebih dahulu dibandingkan belajar ilmu. Bahkan Nabi SAW itu diajari oleh Allah adab terlebih dahulu sebelum ilmu. Sampai Nabi mengatakan, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan adab dulu kepada saya dan memperbaiki adab saya. Setelah itu baru malaikat Jibril menurunkan pengetahuan-pengetahuan kepada Nabi. Indah. Nabi aja belajar adab, Nabi beradab. Masa anda yang bukan Nabi tidak beradab? Paham ya? Silahkan cek. Anda mau sholat, ada adabnya. Dari pakaian diatur. Ya, Quran surah ke-7 ayat 31. Ada adab. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, setiap ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Adab sholat diantaranya pakai pakaian terbaik. Anda dapat undangan dari manusia, sebentar lagi nih Ahad, banyak acara. Diantaranya resepsi, undangan dari manusia. Anda sampai pilih-pilih pakaian. Sampai ada yang dijahit berbulan-bulan dulu, sepatunya pesan dulu, hanya untuk memenuhi undangan manusia. Adab anda pada manusia dimaksimalkan. Kenapa Allah yang mengundang anda 5 kali dalam sehari nggak ada adab? Ada manusia yang undang anda 5 kali dalam sehari. Pak, kami hari ini ada pesta 5 kali Pak ya. Jamnya jam 7 pagi, yang kedua 12 ya, yang ketiga jam 3, yang keempat jam 6, yang kelima jam 8 Pak. Tolong Bapak datang ya. Datang nggak anda? Tayyib, Allah mengundang anda 5 kali dalam sehari, lebih daripada makhluk. Khalik, nggak ada saingannya. Kenapa adab kita berkurang di situ? Anda masuk ke resepsi manusia, maaf, resepsi datang sekali, cuman salaman aja, prasmanan nggak bisa nambah, masya Allah, proposal nggak dikabulkan pada saat itu. Anda datang ke Allah yang menciptakan anda, memenuhi kebutuhan anda, menyehatkan anda, memberikan rezeki kepada anda. Kenapa adab kita berkurang? Cek ya. Orang musyrik saja salah ibadah. Ini dalam persepsi kita umat Islam ya. Silakan, ini hari apa? Silakan cek. Hari ini aja lihat ya. Orang mau ibadah saja, yang dalam persepsi kita salah ibadahnya, pakaiannya begitu bagus. Ada yang laki-laki pakai jas, perempuan pakai kebaya, anaknya kemudian dipakaikan pakaian baru, rambutnya dikuncir, bawa manisan, masya Allah. Salah ibadah saja. Kenapa kita yang benar ibadahnya berkurang adabnya? Adab teman-teman. Sholat, haji pakai adab. Coba lihat, sebelum anda berangkat haji, nanti kan ada musim haji nih. Hal pertama yang diberikan oleh Quran itu bukan uang yang dibawa ke sana, bukan pakaian yang disebutkan, bukan materi, tapi adab. Quran surah kedua ayat 197. Anda mau haji, al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinnal hajja adab, fala rafatha wala fusukha wala jidala fil hajj. Haji telah kami tentukan waktunya. Siapa yang sudah siap keberangkatannya, maka cari bekal dia sebelum berangkat. Apa bekalnya? Lihat baik-baik. Fala rafatha. Bawa bekal adab sebelum berangkat. Jangan sampai lisannya berkata yang kotor saat haji. Ingat, kalau Quran katakan fala rafath, jangan berkata kotor. Artinya saat haji akan ada suasana yang memancing anda berkata yang kotor. Begitu sedang tawaf padat, tiba-tiba kesikut. Tuh, yang sikut kalangan Afrika, dasar hitam. Wow, masya Allah. Tuh, kotor. Padahal ketika Allah menciptakan warna kulit untuk kemaslahatan, keluar kalimat kotor. Padahal mungkin dia tidak sengaja. Keinjek orang, sok kuat lu, masya Allah, samping Ka'bah. Tuh, yang paling bahaya adalah, mohon maaf, ketika kesingkirkan, awas putaran berikutnya giliran saya. Masya Allah, punya rencana bahkan sudah buruk. Rafat, wala fusuq, perbuatan yang menyimpang, salah pandang, perbuatan menyimpang. Tidak sedikit orang salah saat tawaf. Awas, hati-hati. Selfie, perbuatan menyimpang. Selfie saat ibadah, nggak ada orang ibadah selfie. Nggak ada. Kalau anda mau selfie setelah ibadah, nggak, silahkan. Sholat itu ibadah. Apa ada orang sedang sholat dia selfie? Allahu Akbar, nggak ada. Ruku selfie, Allahu Akbar, upload, sedang ruku, batal sholat anda. Tawaf itu ibadah, sa'i itu ibadah. Makanya sering saya katakan, tolong anda simpan dulu perangkat dunia anda, simpan. Subhanallah, walhamdulillah, capek kanan, pindah kiri, wala ilaha illallah, sa'i pakai ini, sehingga lupa ketika sibuk selfie, lupa suasana muncul, setan masuk, yang dibaca keluar dari bacaan-bacaan biasa.
Undang-undang dasar. Itu kan harus diluruskan, teman-teman. Ya, itu kadang-kadang suasana itu terbawa karena perangkatnya itu perangkat yang tidak mendukung ibadah. Apalagi niatnya sudah tidak paham dengan niat ibadah. Orang pakai kain ihram, yang kanan yang dibuka, ini kiri yang dibuka. Misal, dulu kan pernah kejadian tuh ya. Itu kan jadi kacau. Jadi kacau di situ. Di kadang-kadang suasana ria, suasana macam-macam itu bisa menggugurkan. Wala jidala fil hajj, jangan berdebat. Jangan berdebat. Saya jadi petugas haji 2010 itu sering mengalami kejadian. Dan itu kan haramain syarifain, Mekah, Madinah, haramain syarifain. Haramain itu dari kata haram jadi dua ain, haramain. Dua tempat yang kalau berbuat haram seketika oleh Allah diselesaikan pada saat itu. Jadi kalau Anda punya persoalan haram, masuk ke situ dibersihkan supaya keluarnya dibersih. Kalau berbuat yang kotor di situ diselesaikan di situ. Syarifain, syarif itu kemuliaan yang dibalas seketika. Jadi kalau Anda punya perbuatan baik, di situ akan dimuliakan oleh Allah, diangkat oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang tidak biasa. Tiba-tiba Anda misalnya sering bantu orang macam-macam, tiba-tiba di situ dikasih bantuan, jadi mudah, sajadah dibentangkan oleh orang lain, setiap datang kurmanya ke Anda aja orang lain nggak dikasih, bisa terjadi. Sering kami saksikan suasana yang tidak, mungkin kalau difikirkan nggak seperti itu gitu. Ada kejadian kemarin, ini nyata. Sebetulnya ada dua kejadian, tapi yang satu itu viral di YouTube sekarang. Orang Mesir, bahkan dia berniat untuk ibadah maksimal dan ingin membuktikan kuasa Allah di tanah suci. Dia datang ke situ, dia berdoa, matanya divonis buta permanen, Pak. Begitu dia berdoa di depan Ka'bah, teman-teman sekalian, itu sekarang viral kisahnya dan ada di YouTube, Anda bisa lihat. Dan sampai disalami sampai oleh askar dan sebagainya. Dia berdoa di depan Ka'bah, sejajar lurus, tidak persis di depannya. Karena penuh dia ngambil jauh. Makanya saya sering katakan, jangan paksakan kalau suasana penuh depan Ka'bah. Tarik garis lurus. Misal ini multazam, Anda ingin berdoa di depan situ, nggak kebagian, Anda tarik garis lurus, di tempat yang agak lenggang, di situ Anda berdoa. Dan doa pertama, mohonkan untuk orang lain yang ada di situ. Ya Allah, mereka telah berusaha berikhtiar untuk mendekat kepadamu, ya Rabb. Berusaha untuk mendapatkan tempat terbaik, saking saling berdesakan, ingin berdoa kepada, mohon kabulkan doa-doa mereka, ya Allah. Dan hamba pun berkeinginan bersama mereka, tapi hamba tidak ingin menyakiti mereka, ya Allah. Hamba ingin memberi kesempatan pada mereka mendekat kepadamu, ya Rabb. Maka seperti engkau kabulkan doa mereka, mohon kabulkan doa kami, ya Allah. Orang ini berdoa, ya Allah, sembuhkan mata saya. Ya Allah, saya ingin melihat untuk bisa melihat keagungan kuasamu, ya Allah. Saya ingin membaca Al-Quran, ya Allah. Saya ingin mulai membaca kebaikan-kebaikan, ya Rabb. Mohon berikan kesempatan sebelum kau panggil saya kembali kepadamu. Apa yang terjadi? Seketika sembuh matanya, teman-teman. Ini nyata. Silahkan lihat kisahnya. Pria itu dari Mesir. Begitu dia bangkit dari doa, kemudian dia melihat, tiba-tiba matanya bisa melihat. Dia teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam bahasa kita, mata saya bisa lihat, Allahu Akbar, ya Allah. Terima kasih Allah, asykuruka ya Rabb, asykuruka ya Rabb, asykuruka ya Rabb. Biasyuk. Bahasa dialek Mesir. Saya bisa lihat lagi. Orang kaget semua begitu melihat. Tapi ketika tahu kisahnya, diciumi sampai dipeluk dia, dicium keningnya. Polisi tadinya heboh, dikira ada apa. Begitu tahu situasinya, orang ini diselamati, dipeluk dan diberikan tempat terbaik pada saat itu. Indah, nyaman. Jadi kalau Anda tunaikan hukum Allah dengan adabnya, maka Allah turunkan nilai pahala dengan rahmatnya. Catat itu. Bukan cuma pahalanya, rahmat diberikan. Anda masuk ke masjid, jaga adab masjid, Allah turunkan rahmat di situ. Makanya ketika Anda masuk, Anda meminta rahmat. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Anda masuk ke tanah haram dengan rahmat, maka Allah berikan rahmat kepada Anda. Masuk dengan adab, diturunkan rahmat. Masuk ke bulan puasa, ke Ramadan, dengan adabnya, Allah berikan rahmat kepada Anda. Kan ada adab saat puasa, ada. Nanti kita akan bahas dalam pertemuan berikutnya. Jelas ya? Majlis ilmu pun, Anda masuk ke majlis ilmu dengan adabnya, Allah turunkan rahmat kepada Anda pada saat itu. Boleh minta 5 menit tambahan? Halo? Semoga Allah memberikan tambahan rahmat kepada Anda.